Saya Poli. Saya Tala. Yuk kita intip kurikulum prodi TRKJ. Dalam perkuliahan di teknologi rekayasa komputer jaringan, hal utama yang akan kita pelajari adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan jaringan komputer, seperti menghubungkan komputer, baik menggunakan kabel ataupun nirkabel. Kita pasti sudah familiar dengan pelayanan perbankan, bukan? Komputer, peralatan, dan gadget yang mendukung operasi dari sebuah pelayanan perbankan terhubung menggunakan jaringan komputer. Contoh lain adalah Wi-Fi gratis yang dapat kita gunakan di Politala. Hanya mahasiswa, dosen, dan staf Politala yang memiliki NIM, NIP, atau NIC yang dapat mengakses Wi-Fi tersebut merupakan hasil implementasi dari ilmu jaringan komputer. Pada semester 1, kita akan dikenalkan dulu kepada teknologi informasi dari sisi jaringannya, seperti teori tentang bentuk-bentuk jaringan komputer atau topologi, jaringan menggunakan kabel, nirkabel, dan lain-lain dalam mata kuliah pengantar teknologi informasi. Pengetahuan dalam mata kuliah tersebut akan dibahas kembali secara lebih mendetail dalam mata kuliah perancangan jaringan, yaitu kita akan belajar mengenai perancangan bentuk, komponen, sistem pemulihan, dan bagaimana cara memelihara sebuah jaringan komputer. Sedangkan untuk ilmu mengenai pembangunan jaringan komputer itu sendiri akan dibahas secara lebih terperinci pada mata kuliah jaringan komputer yang akan kita dapatkan dari semester 1 hingga semester 4. Kita akan belajar mulai dari konsep dasar jaringan komputer, pengkabelan, jaringan nirkabel, mengenal switch, serta root. Pada jaringan komputer 2 di semester 2, kita akan meneruskan pembelajaran pada semester 1 dengan menambahkan jenis root, yaitu dinamis dan statis, serta belajar mengenai cara pengamanan jaringan dan pemulihannya jika terjadi kerusakan. Di semester 3, pada mata kuliah jaringan komputer 3, kita akan memperluas pengetahuan mengenai jaringan komputer ke ilmu yang lebih kompleks lagi, seperti protokol internet, IP dinamis, root line dinamis, dan lain-lain. Rangkaian mata kuliah jaringan komputer ini kemudian akan ditutup dengan jaringan komputer 4. Di sana, kita akan belajar mengenai unsur-unsur yang terdapat pada jaringan menggunakan internet, seperti DNS, firewall, server gateway, proxy server, dan lain-lain. Dalam pembuatan jaringan komputer, tentu kita harus mengatur mengenai protokol, klien, server, dan lain-lain. Semua itu akan kita pelajari dalam mata kuliah administrasi dan manajemen jaringan. Kita semua pasti sudah tahu bahayanya virus atau peretasan pada jaringan komputer kita. Nah, untuk mengamankan jaringan komputer dari virus atau peretasan, kita akan belajar mengenai firewall probing, intrusion detection system atau IDS, dan lain-lain dalam mata kuliah keamanan dan infrastruktur jaringan. Tidak hanya mengamankan jaringan, kita juga akan belajar cara untuk mengamankan informasi yang terdapat dalam sistem komputer, seperti menggunakan kriptografi, enkripsi, wireless security, web security, dan lain-lain. Dalam men-setting jaringan komputer, kita sudah pasti memerlukan skill dalam hal programming juga. Oleh karena itu, kita akan belajar pemrograman yang masih berkaitan dengan jaringan komputer pada mata kuliah konsep pemrograman dan pemrograman jaringan. Pada konsep pemrograman, kita akan belajar mengenai perintah dan fungsi yang penting dalam berjalannya jaringan komputer, seperti akses file, sorting atau pengurutan, searching atau pencarian, dan lain-lain. Sedangkan dalam pemrograman jaringan, kita akan mempelajari pemrograman untuk protokol koneksi, web, server, dan lain-lain. Selain kedua mata kuliah mengenai pemrograman jaringan, kita juga akan belajar pemrograman web, pemrograman aplikasi mobile, dan pemrograman berbasis objek. Tentunya sebagai tempat penyimpanan informasi, kita akan mempelajari basis data. Dari segi perangkat keras, untuk jaringan komputer seperti induktor, dioda, rangkaian, arus, dan tegangan akan dibahas dalam mata kuliah elektronika. Jaringan komputer juga memerlukan sebuah sistem operasi yang ditujukan untuk menangani jaringan. Sistem operasi ini terdiri atas banyak layanan atau servis yang ditujukan untuk melayani pengguna.
seperti layanan berbagi berkas, layanan berbagi alat pencetak atau printer, DNS service, HTTP service, dan lain sebagainya. Hal tersebut akan kita pelajari dalam mata kuliah Administrasi dan Manajemen Jaringan. Seperti yang kita pelajari pada mata kuliah jaringan komputer, tentunya sudah kita ketahui bahwa teknologi nirkabel merupakan hal yang penting pada era modern ini. Oleh karena itu, kita perlu belajar mengenai serat optik dan teknologi nirkabel. Dalam mata kuliah Sistem Komunikasi Serat Optik, kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan mengenai transmitter optik, recovery sinyal, sistem optik multi-channel, dan lain-lain. Dalam mata kuliah Teknologi Nirkabel, kita akan mengenal pengetahuan mengenai jaringan nirkabel seperti fading dan handoff, radio system design and traffic, satellite and space communication, dan lain-lain. Pada program TKRKJ ini, kita juga dibekali dengan ilmu-ilmu mengenai teknologi yang relevan seperti cloud computing, rancangan dan aplikasi IoT, blockchain, dan smart city. Mata kuliah Cloud Computing memberikan kita pengetahuan mengenai penyimpanan dan komputasi yang ditampung dan diproses dalam internet. Pokok bahasannya antara lain seperti implementasi dan aplikasinya, utility computing, virtualisasi, dan lain-lain. IoT merupakan sebuah konsep di mana berbagai perangkat yang memiliki sensor dapat saling terintegrasi melalui internet dengan mengumpulkan dan mentransfer data. Dalam mata kuliah IoT, kita akan belajar merancang arsitektur, membuat jaringan komputer untuk IoT, framework keamanannya, dan lain-lain. Istilah blockchain tentu sekarang tidak asing lagi. Di mata kuliah tersebut, kita akan mempelajari blockchain dan cryptocurrency, algoritma kriptografinya, hash, dan lain-lain. Sesuai dengan maraknya kota-kota di Indonesia menerapkan proyek Smart City, maka kita juga akan belajar mengenai e-government, perencanaan sistem, dan evaluasi Smart City, good governance, dan lain-lain. Dalam industri nantinya, kita tidak hanya memerlukan skill untuk membangun dan memelihara jaringan komputer ataupun pengetahuan mengenai perangkat kerasnya saja. Kita juga memerlukan pengetahuan dari sisi administrasi dan manajemennya. Dalam mata kuliah IT Governance, kita akan mempelajari kebijakan tentang penggunaan teknologi informasi dalam suatu perusahaan. Sedangkan teknik manajemen, pelaporan, monitoring, evaluasi, dan lain-lain akan kita pelajari dalam mata kuliah manajemen proyek. Masih berhubungan dengan aspek manajemen dari jaringan komputer, kita juga akan mendapat ilmu mengenai kode etik profesi dalam mata kuliah etika profesi. Dari sisi software dan hardware-nya, mata kuliah Technopreneurship akan memberikan kita pengetahuan mengenai hukum dari komputer, pemasaran produk industri, dan lain-lain. Kita juga memiliki mata kuliah teknisi pusat data muda dan teknisi pusat data media untuk melatih kita agar setelah lulus kita siap menjalankan posisi teknisi pusat data pada tempat kita bekerja. Hal-hal yang akan kita pelajari pada mata kuliah tersebut adalah peralatan, perangkat, perawatan pusat data, keselamatan kerja, dan lain-lain. Disambung dengan pengelolaan dokumentasi, pembersihan pusat data, proses audit, dan lain-lain. Dikarenakan bidang jaringan komputer juga mencakup pemasangan alat dan hardware, maka kita juga akan dibekali dengan mata kuliah kesehatan dan keselamatan kerja, di mana kita akan belajar tentang analisis resiko, proses, identifikasi bahaya yang bisa terjadi dalam aktivitas, manajemen pengendalian resiko kerja, serta proses audit dan sertifikasi. Karena banyaknya industri pertanian di tanah laut dan pelai-hari, mahasiswa TRKJ juga diberikan mata kuliah pengenalan industri pertanian, seperti pengetahuan mengenai teknologi proses hewani dan mikrobiawi, teknologi pangan, hortikultura, manajemen pengemasan, teknologi proses perkebunan, dan lain-lain. Untuk mendampingi ilmu pengetahuan mengenai jaringan komputer, kita juga dibekali dengan ilmu statistika dan multimedia. Dalam mata kuliah statistika, kita mempelajari pengumpulan data, ukuran pemusatan, analisis korelasi, dan lain-lain. Di mata kuliah multimedia, kita belajar desain grafis, editing video, dan animasi.
Selain mata kuliah yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat juga mata kuliah umum seperti bahasa Inggris untuk informatika, bahasa Indonesia, Pancasila, dan agama. Mahasiswa TRKJ selain mengikuti perkuliahan juga diwajibkan untuk PKL atau praktek kerja lapangan, membuat proyek dalam MBKM, KKN atau kuliah kerja nyata. PKL atau praktik kerja di industri akan dilaksanakan selama 3 bulan. Sedangkan dalam KKN, kita akan diajak untuk menerapkan ilmu yang kita miliki di lingkungan pedesaan selama 2 bulan. Rangkaian pendidikan kita akan ditutup dengan tugas akhir. Untuk membantu kita mengerjakan tugas akhir dengan terarah dan benar, kita akan mempelajari tata cara melakukan penelitian dan pelaporannya dalam mata kuliah metodologi penelitian. Sekian penjelasan dari kami. Selamat belajar.